Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Firman Milani dengan NIM 191080216. Di sini saya akan menjelaskan tentang model proses perangkat lunak dengan metode Agile. Jadi langsung mulai saja. Apa itu Agile? Kenapa kita harus menggunakannya? Agile Software Development adalah metode pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada pengerjaannya yang berulang, di mana aturan dan solusi yang sudah disepakati oleh setiap anggota tim dilakukan dengan kolaborasi secara struktur dan terorganisir. Jadi tampak seperti di samping penjelasannya ada seperti skema dari Agile itu sendiri, yakni tahap pertama yaitu backlog, analyze, dan langsung ke atas define, design, test, dan deploy. Dimana di posisi test bisa dilakukan analyze juga. Jadi jika ada koreksi dari pihak customer, jadi metode Agile sendiri kita skemakan yaitu dengan cara perulangan seperti pada skema yang ada di sini. Ia sendiri merupakan metode pengembangan perangkat lunak dengan jangka waktu yang pendek. Selain itu, ia juga membutuhkan adaptasi yang cepat dari pengembang dan terhadap perubahan yang mungkin terjadi dalam bentuk apapun. Selanjutnya, Agile Core Value. Agile Software Development sendiri memiliki 4 nilai inti. Berikut ini adalah keempat nilainya. Pertama adalah interaksi antar individu lebih penting dibandingkan proses dan alat. Nilai yang pertama ini menyatakan pengembangan perangkat lunak tidak akan sukses jika tidak ada kolaborasi antara tim pengembang dan klien. Selain itu dibutuhkan juga komunikasi yang baik agar pengembangan berjalan dengan baik dan maksimal. Kedua, proses pengembangan software lebih penting dibandingkan dengan dokumentasi. Pada masa lalu, tim pengembang menghabiskan banyak waktu untuk melakukan dokumentasi secara rinci. Dokumentasi pada Agile dapat berupa cerita dari user untuk tim pengembang, dapat mengembangkan fitur. Selain itu, dokumentasi ini memang penting, akan tetapi perangkat lunak yang berjalan sesuai dengan yang direncanakan jauh lebih penting. Kolaborasi dengan klien, dan yang ketiga, kolaborasi dengan klien lebih penting dibandingkan dengan kontrak. Yang dimaksud adalah kontrak memanglah penting, tapi mungkin produk yang dibuat oleh pengembang berbeda dan sedikit tidak sesuai dengan apa yang dituliskan dalam kontrak. Dengan adanya kolaborasi dengan klien, tim pengembang dapat menyesuaikan produk yang dikembangkan sesuai dengan yang tertulis dalam kontrak dan keinginan klien. Dan yang keempat adalah menanggapi perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Klien akan terus meminta perubahan dan revisi sampai klien merasa sesuai dengan produk yang dibuat. Maka dari itu, setiap tim pengembang harus siap dengan perubahan yang terjadi. Selanjutnya adalah manfaat Agile Process, yaitu manfaat menggunakannya. Yaitu dalam penggunaannya, metode Agile ini dapat dirasakan oleh setiap orang yang terlibat dalam setiap prosesnya seperti developer, klien, dan juga vendor. Kedua manfaat yang didapatkan dari sisi developer adalah peningkatan produktivitas, karena setiap tim dapat mengerjakan setiap tugas tanpa harus menunggu tim lain untuk menyelesaikan tugasnya. Selain itu, developer memiliki banyak waktu untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka. Dari pihak vendor, dan yang ketiga, dari pihak vendor, penggunaan Agile ini dapat menghemat pengeluaran serta dapat berfokus pada upaya pengembangan fitur dan peningkatan efisiensi. Dengan begitu, pengguna tahu jika vendor memberikan respon terhadap permintaan pengembangan. Selanjutnya yaitu adalah tujuan Agile. Setelah mengetahui manfaat dari penggunaan Agile, sekarang kita masuk ke bagian tujuannya. Ada 7 tujuan dari Agile. Berikut ini adalah tujuannya. Yang pertama adalah high value and working system. Tujuan yang pertama adalah menghasilkan produk dengan kualitas baik dan memiliki nilai yang jual tinggi. Yang kedua adalah iteratif, incremental, evolutionary. Yaitu model Agile ini sendiri dilakukan secara iteratif, berulang-ulang, dan dapat mengalami perubahan jika diperlukan.
Bisa dibilang metode ini cukup fleksibel dan dapat digunakan untuk pengembangan yang memiliki waktu relatif singkat. Yang ketiga, cost control and value driven development. Pengembangan perangkat lunak dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Setiap itu, tim developer dapat mengatur waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat adalah high quality production. Tetap menjaga kualitas dari perangkat lunak yang dibuat, walaupun dibuat dengan biaya dan waktu yang terbatas. Kelima, flexible and risk management. Dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dan daripada program atau produk sebelum dilakukan deploy. Keenam, collaboration. Kolaborasi di sini dilakukan oleh setiap tim untuk mendiskusikan dan membicarakan feedback yang diberikan oleh klien. Yang terakhir, 7, self-organizing and self-managing system. Tujuan terakhir adalah developer dipersilakan untuk manajemen sendiri urusan pengembangan perangkat lunak. Sementara itu, manajer sendiri bertugas sebagai penghubung antara pengembang dan klien sehingga dapat mengurangi terjadinya miscommunication. Dan selanjutnya yaitu adalah kelebihan dan kekurangan Agile. Setelah mengetahui penjelasan manfaat dan tujuan dari Agile, sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangannya. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari Agile Development. Yaitu kelebihannya adalah pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan sumber daya yang terlalu besar. Kedua, dapat merespon perubahan dengan cepat dan sesuai dengan kebutuhan dari klien. Dan ketiga, klien dapat ikut berpartisipasi dalam pengembangan perangkat lunak dengan cara memberikan feedback kepada tim pengembang selama proses pembuatan perangkat lunak. Ya, selanjutnya adalah untuk kekurangannya, yaitu metode Agile ini tidak sesuai dengan tim yang memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek secara bersama. Dan yang kedua, kurang sesuai dengan tim besar yang memiliki anggota lebih dari 20 orang. Dan yang ketiga, setiap anggota tim harus siap dengan perubahan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Agile Software Development didasarkan pada 12 prinsip. Berikut adalah ke-12 prinsip tersebut. Yaitu lebih menekankan kepuasan pengguna dengan cara merilis produk secara cepat dan bertahap. Dan selanjutnya selalu terbuka menerima perubahan meskipun berdampak pada keterlambatan dan mengembangkan produk. Dan yang ketiga, dapat menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja dengan baik dalam jangka waktu yang relatif pendek. Keempat, yaitu adalah dapat menjalin kerjasama yang baik antara pengembang produk dan klien. Yang kelima adalah membuat suasana yang berisi anggota dengan motivasi yang tinggi. Keenam adalah dengan adanya lingkungan yang mendukung, maka setiap anggotanya akan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Dan selanjutnya, sebisa mungkin melakukan komunikasi secara langsung, karena metode tersebut dinilai lebih efektif untuk menyampaikan informasi. Selanjutnya, kemajuan sebuah proyek IT dinilai dari perangkat lunak dapat bekerja dengan baik. Dan selanjutnya, pengembangan perangkat lunak yang berkelanjutan dengan dukungan dari berbagai pihak seperti pengguna, klien, dan developer. Selanjutnya, memiliki keunggulan dari segi teknis adalah hal utama dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan metode Agile ini. Selanjutnya, kesederhanaan adalah poin utama dalam Agile Development untuk memaksimalkan sumber daya yang ada. Selanjutnya, setiap anggota tim harus mampu untuk mengorganisir diri sendiri. Dan yang terakhir, melakukan refleksi secara berkala mengenai cara bekerja yang lebih efektif dan menyesuaikannya. Baik, sekian penjelasan saya untuk konsep Agile pada software development, yaitu rekayasa perangkat lunak. Jadi jika ada kesalahan dalam penyampaian dan jika ada kesalahan dalam materi yang saya berikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.